Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Ramadhani Rivi Rafael, NIM 215221168. Perkenalkan, nama saya Kurnia Nur Alfiah, NIM 215221177. Perkenalkan, nama saya Aini Dia Syifa Agustin, NIM 215221182. Perkenalkan, nama saya Riris Widianingrum, NIM 215221183. Perkenalkan, nama saya Karisma Yogi Ariyanti, NIM 215221185. Saya dari Akuntansi Syariah kelas 2E. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang percakapan bebas atau percakapan non-formal dalam bahasa Indonesia. Yang kita bahas pertama adalah pengertian percakapan. Percakapan adalah salah satu kegiatan bahasa yang melibatkan partisipan. Dalam percakapan terjadi proses komunikasi apabila ada dua partisipan atau lebih, yaitu pembicara dan pendengar. Jadi di dalam percakapan itu harus ada pembicara dan pendengar, yang keduanya itu saling melakukan feedback. Percakapan, pihak-pihak yang saling terlibat menyampaikan informasi, data, fakta, pemikiran, gagasan, dan pendapat serta saling berusaha memahami dan menerima. Oleh sebab itu, jika seseorang mengambil bagian di dalam sebuah percakapan, maka mereka masuk ke dalam proses percakapan tersebut sehingga cara dan tujuan mengenai isi percakapan serta informasi yang disampaikan berpengaruh dalam penginterpretasian percakapan. Nah, percakapan ini dapat dilakukan secara langsung dengan bertemu maupun secara tidak langsung bisa melalui media sosial seperti telepon, WA, lalu ada Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri percakapan. Yang pertama, menggunakan tanda baca. Bisa berupa titik. Kalau di sebuah teks menggunakan tanda petik, ataupun bisa menggunakan tanda tanya untuk menanyakan sesuatu. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Yang ketiga, mempunyai topik pembicaraan. Nah, dalam suatu percakapan ini harus ada topik apa nih yang harus dibicarakan. 4, terdiri 2 orang atau lebih. Nah, dalam suatu percakapan ini minimal harus ada 2 orang. Karena untuk melakukan feedback, paling enggak ya harus ada 2 orang. Lebih pun enggak masalah. Untuk materi selanjutnya yaitu syarat-syarat percakapan. Yang pertama, mengenai dengan benar makna, maksud, tujuan dari dialog, dan juga harus memiliki kecakapan untuk melaksanakan dialog. Yang kedua, memiliki pendidikan maupun pengetahuan mengenai topik yang akan dijadikan bahan dialog. Yang ketiga, dengan kehendak yang baik untuk mencari kebenaran dalam dialog. Yang keempat, menciptakan suasana damai dan tenang, jauh dari emosi dan rasa paling hebat. Yang kelima, dalam keseluruhan dialog harus bersikap jujur, tidak manipulatif, tulus, dan tidak mencari-cari kelemahan dan kekurangan rekan dialog. Yang keenam, dialog digunakan sebagai cara untuk langsung membahas suatu hal atau pendahuluan untuk pembahasan materi yang memang berat dan sulit. Untuk selanjutnya adalah aturan percakapan. Yang pertama adalah menahan diri. Kita harus bisa menahan diri dari pengambilan keputusan sepihak atau mempermasalahkan status. Cobalah memahami sudut pandang orang lain. Yang kedua, mendengarkan. Mendengarkan adalah cara untuk mencari tahu pemahaman di belakang semua posisi dan perspektif yang berbeda. Konfirmasikan hal-hal yang Anda kurang memahaminya dengan tanpa memformulasikan respon. Sebab itulah yang terjadi dalam debat atau negosiasi. Anda hanya perlu menunjukkan bahwa Anda mendengar dan punya perhatian. Mereka akan terbuka dan merasa nyaman tentang perbedaan dalam hal keyakinan, tata nilai, serta perasaan tersebut. Dan yang ketiga adalah menemukan. Untuk menemukan dan mengklarifikasi apa yang Anda dengar dan yakinkan bahwa Anda memang mengerti.
Temukan berbagai asumsi yang tersembunyi. Dialog adalah alat terbaik untuk memunculkan ke permukaan. Dan asumsi yang tersembunyi biasanya berakar pada ketidakpahaman dan ketidakpercayaan, membuat tidak tersembunyi lagi. Akan memperbaiki tingkat pengertian dan penghargaan serta mengarah pada berbagai kemungkinan baru yang lebih baik. Materi selanjutnya adalah cara menyusun teks percakapan. Yang pertama, menentukan tema percakapan. Dalam menyusun teks percakapan, menentukan tema sangatlah penting agar percakapan dapat berjalan sesuai dengan tema, tidak keluar. Jadi percakapan dapat berjalan dengan teratur. Yang kedua, mencari informasi topik percakapan. Setelah tema didapat, kemudian adalah mencari informasi topik sesuai dengan tema yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya adalah menentukan jumlah orang. Berapa sih jumlah orang kira-kira yang diperlukan sesuai dengan informasi topik yang dibahas? Yang keempat adalah mengembangkan tema. Agar percakapan dapat berjalan dengan baik, mengembangkan tema sangatlah penting, sehingga percakapan dapat berjalan lebih lama. Kemudian yang kelima adalah menyusun teks percakapan. Setelah tema didapat, informasi topik didapat, jumlah orang didapat, maka teks percakapan bisa disusun. Yang kemudian keenam adalah menentukan peran sesuai dengan yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah hal yang harus dilakukan saat menyusun teks percakapan, yaitu penggunaan 5W plus 1H. What, apa, when, kapan, where, di mana, why, kenapa, who, siapa, dan how, bagaimana. Menggunakan 5W plus 1H itu untuk memudahkan kita dalam memilah informasi yang terdapat dalam percakapan. Penggunaan 5W plus 1H ini sangatlah bagus untuk dilakukan, karena percakapan akan berjalan dengan lancar sesuai dengan tema yang dibahas. Manfaat percakapan. Yang pertama, untuk pribadi, dapat meningkatkan sikap saling menghargai dan memahami. Yang kedua, di tempat kerja, menjadi sarana untuk saling memahami, menerima, dan kerjasama antar berbagai kelompok masyarakat yang berbeda antar budayanya. Yang ketiga, di masyarakat, menjadi sarana untuk saling menghargai, memahami, menerima, dan kerjasama antar berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Yang terakhir, di dalam keseluruhan bangsa, bermanfaat untuk memecahkan masalah nasional, merencanakan dan melaksanakan pembangunan bangsa, dan mengambil arah hidup bangsa. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam percakapan. Yang pertama, terlalu mengarahkan. Maksudnya, terlalu mengatur ini itu yang dapat menyebabkan pertentangan. Bersikaplah untuk menghargai apa pendapat orang lain, jangan terlalu mengatur. Yang kedua, berbicara tentang diri sendiri secara tidak tepat. Maksudnya, seperti membual tentang diri sendiri. Sehebat apapun kita tidak perlu membual tentang diri sendiri. Siapa tahu orang yang kita ajak bicara itu ternyata lebih capable daripada kita. Yang ketiga, menyalahkan. Maksudnya, menyalahkan orang lain karena perbedaan pendapat dan lainnya. Yang keempat, bersikap agresif. Maksudnya, dia terlalu ingin mendominasi sebuah percakapan dan sedapat mungkin mengontrol semua proses pertukaran informasi, sehingga tidak memberi pihak lain berbicara. Yang kelima, mengurai. Dan yang terakhir, berpura-pura menaruh perhatian. Maksudnya, berpura-pura mau mendengarkan informasi lawan bicara, tetapi sebenarnya dia malas untuk mendengarkannya. Tips menjadi pendengar yang baik dan efektif. 1. Menunggu orang lain selesai bicara. Hal satu ini sangat penting dilakukan karena ketika mulai memikirkan respon sebelum orang lain selesai bicara, kita akan kehilangan informasi lengkap yang disampaikan dan pemahaman terhadap emosi yang tercipta saat lawan bicara menyampaikan pesannya. 2. Mengulangi apa yang kita dengar. Mendengarkan seringkali dianggap sebagai aktivitas pasif,
karena biasanya orang cenderung diam agar bisa menyerap informasi dari lawan bicara. Namun sebenarnya ada juga yang disebut dengan mendengarkan secara aktif, yaitu dengan mengulangi kembali informasi yang didengarkan dari lawan bicara. 3. Mengajukan pertanyaan dan jangan berasumsi. Setiap orang di dunia memiliki frame of reference dan field of experience yang berbeda. Akibatnya, pemahaman kita terhadap informasi yang sama bisa saja berbeda. Maka, wajar apabila kita membuat penilaian tertentu saat mendengarkan orang lain berbicara. Namun, jangan jadikan penilaian atau asumsi tersebut sebagai pesan final. Tanyakan jika memang ada informasi yang belum jelas. Pertanyaan ini dapat memberi Anda pemahaman lebih, tidak hanya tentang informasi tersebut, tetapi juga tentang lawan bicara. 4. Menunjukkan bahasa tubuh yang positif. Saat mendengarkan orang lain berbicara, tunjukkan bahasa tubuh bahwa Anda tertarik dengan informasi yang disampaikan. Hal ini juga akan membuat lawan bicara merasa bahwa Anda menganggap informasi tersebut benar-benar penting. 5. Jujur ketika kita sedang tidak bisa mendengar dengan optimal. Jika ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa mendengarkan secara optimal, beritahukan hal tersebut kepada lawan bicara. Etika dalam percakapan. 1. Fokus kepada lawan bicara. Saat berbicara dengan orang lain, arahkan fokus sepenuhnya kepada orang tersebut. Tatap matanya dan dengarkan dengan baik kata-katanya. 2. Jaga sikap tubuh tetap sopan. Selain kata-kata, sikap tubuh saat berbicara dengan orang lain juga harus dijaga. Misalnya, jangan berbicara sambil melipat tangan di depan dada, memasukkan tangan ke dalam saku celana, atau bertolak pinggang. Melakukan hal itu bisa memberi kesan sombong, kasar, atau tidak benar-benar peduli pada percakapan tersebut. 3. Jangan terlalu mendominasi percakapan. Berkomunikasi dengan orang lain mencakup dua hal, yakni berbicara dan mendengarkan. Kamu perlu seimbang dalam kedua hal ini. Jangan mendominasi obrolan dengan terlalu banyak berbicara, apalagi sampai memotong perkataan lawan bicara. Terlalu mendominasi pembicaraan sebenarnya merugikan diri sendiri. Ketika mengobrol, kamu bisa bertukar pikiran dan bahkan menimba ilmu dari lawan bicara. 4. Hindari kata-kata sulit yang mungkin tidak dimengerti lawan bicara. Ketika berbicara dengan orang lain, jangan gunakan kata-kata sulit yang kemungkinan besar tidak dimengerti oleh lawan bicara. 5. Saat berbicara, gunakan bahasa yang dimengerti semua orang. Hindari bahasa yang tidak dipahami oleh lawan bicara. Sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia saat berbicara dengan orang yang belum dikenal. 6. Hendaknya memperhatikan situasi dan keadaan lawan bicara. Sebelum memberikan respon, kita harus memperhatikan situasi dan keadaan lawan bicara. Hai kawan, bahasa Indonesia ada tugas nggak sih? Ada, kemarin disuruh buat proposal tentang akuntansi syariah kayaknya. Oh iya, yang waktu itu di grup kelas ngelis judul ya? Iya, deadline-nya itu sampai kapan? Setauku sih sampai tanggal 13 Maret, tapi nanti ada revisian 1 kali. Oh, oke, makasih. Selain proposal, ada tugas individu buat esai loh. Iya, sama tugas kelompok buat video. Tugas kelompok buat videonya tentang apa ya? Oh, itu yang tentang percakapan. Nah iya, kalau esainya itu setauku judulnya nggak boleh sama kayak yang proposal. Iya, katanya harus beda, tapi tentang akuntansi syariah juga. Itu esainya pakai daftar pustaka atau enggak? Katanya Bu Okta sih boleh pakai, boleh nggak juga, terserah. Jangan lupa ya, deadline-nya esai tanggal 25 Maret. Pertemuan ke-8 di-up di Sikulon sama di post di IG ya. Oke, terima kasih.